Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya hari Idul Fitri. Aid artinya adalah kembali, Al-Fitri berbuka. Kita diberikan kebahagiaan, yaitu hari berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Tentunya ada di antara kita yang memang sudah memenuhi kriteria wajib zakat atau disebut muzaki, dan ada juga orang yang hanya pada tahun ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima atau meminta zakat. Karena di sini adalah sinnya sin ditolab, boleh meminta. Hadirin muslimin muslimat sekalian, kami ingin sampaikan bahwasanya di dalam membayarkan atau menyalurkan zakat, kita bisa menitipkannya melalui amil zakat, baik itu lewat Basnas maupun lewat Laz, baik lewat Lazisnu maupun Lazismu atau Laz-Laz yang lain yang dapat kita percaya. Namun tentu kita harus benar-benar pastikan bahwa apa yang kita titipkan benar-benar sampai sesuai yang kita harapkan. Karena lembaga amil zakat, Laz maupun Basnas hanya perwakilan dari kita. Jadi bukan mereka yang mengatur harta yang kita titipkan, tetapi kita yang menginginkan. Adapun kriteria-kriteria seperti apa fakir, seperti apa miskin, seperti apa mu'allaf qulubuhum, tentu itu sudah menjadi kewajiban amil, sudah memiliki kompetensi pengetahuan di bidang fikih zakat. Adapun ketika misalkan Bapak Ibu ataupun muslimin muslimat sekalian ingin menyalurkan zakat sendiri, maka dapat saya jelaskan sebagai berikut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, as-shadaqat, aneka ragam sedekah, yaitu sedekah itu ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah sunnah tentu seperti halnya sedekah jariyah, wakaf, hibah, hadiah. Sedangkan sedekah yang wajib seperti zakat, kifarat, fidyah, membayar nazar, dan kewajiban lainnya seperti nafkah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami kepada anak istri kita. Untuk siapakah sebenarnya sedekah ini? Jadi kita pisahkan dulu pengertian sedekah wajib nafkah tadi di dalam penerimaan ini. Karena apa? Sedekah dikeluarkan, dimaksudkan dibelanjakan itu adalah karena adanya tasdiqul qalbi, membenarkannya hati kita terhadap adanya pahala dari sisi Allah dan ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sedekah karena kita tasdiq. Sedangkan infak itu maknanya lebih umum. Infak atau nafkah itu bisa dikeluarkan oleh suami kepada anak istrinya atau pada kerabatnya, atau infak juga bisa dikeluarkan oleh non-muslim untuk membantu dengan dasar kemanusiaan maupun sosial dan seterusnya. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, menggunakan kalimat lam, yaitu hak milik fakir miskin. Prioritas itu fakir miskin, lalu yang kedua adalah fakir dan miskin itu berbeda ya. Lalu yang ketiga adalah mu'allaf qulubuhum, yang keempat adalah amil yang mengatur. Amil ini adalah orang yang harus punya pengetahuan fikih zakat. Dia harus mengambil zakat, menghitung, mendata secara pasti, lalu menyalurkannya secara efektif dan tentunya pasti sesuai dengan kebutuhan si mustahik. Jangan ngatur sendiri gitu kan. Nah, fakir itu apa? Tentu bertanya kan, fakir itu diambil dari kata fakoro, artinya itu pecah tulang punggung. Pecah tulang punggung artinya kita di malam atau di hari-hari mendekati berzakat ini, atau setiap tahun kita berzakat ini diharapkan bisa meringankan, yaitu meringankan beban punggungnya orang fakir. Orang fakir adalah orang yang berkebutuhan, orang yang punya kebutuhan 100.000 atau 50.000 sehari, semisal mungkin
Setiap orang berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Oleh karena itu, inilah kelebihan dari mengantarkan zakat sendiri. Kita bisa menakar, oh kakak ini isinya anaknya 2 ya kan, dan di situ ada nenek-nenek yang harus diurusi. Oh berarti jangan kasih setengah kilo dong, kasihnya banyakkan dikit 3 kilo. Begitu kira-kira kita ukur untuk makan sehari semalam satu orang tuh berapa, kira-kira begitu. Kalau ada 4 orang di situ, ada 6 orang di situ, nggak mungkin nggak kita tarik rata. Berbeda dengan pola panitia zakat atau amil zakat yang cenderung oh ini miskin sekian kilo tanpa memisah kebutuhan di setiap kakak masing-masing. Maka disitulah keberkahannya mengantar sendiri, di samping menyesuaikan dengan kebutuhan si penerima yang mustahik fakir itu. Di samping itu kita mintakan doa supaya harta kita makin berkah dan makin lancar rezeki dan bisnisnya makin mantap. Lalu miskin itu adalah kebutuhan 50.000. Kalau fakir tadi kebutuhan 50.000, dia sering kali dapat 25.000, bahkan sering tidak dapat juga duit sehari segitu. Nah ini fakir. Sedangkan miskin adalah orang punya kebutuhan 50.000 semisal begitu, tetapi dia pun harian cuma 50.000. Jadi kalau satu hari dia tidak bekerja, maka besok dia punya hutang. Maka dari gharim, dia juga bisa menjadi mustahik gharim atas nama wal gharimin tadi kan. Nah itu yang pertama, fakir miskin harus dibedakan. Ini sering hilang karena yang ada adalah pengentasan kemiskinan, padahal kefakiran itu juga sangat banyak bagi orang-orang yang punya kerja cuma serabutan. Lalu mu'allaf qulubuhum, termasuk mu'allaf qulubuhum adalah orang-orang yang banyak sekali orang salah paham, seolah-olah orang yang masuk Islam sudah 1 bulan itu masih disebut mu'allaf. Ini kan salah kaprah. Justru yang ada di depan mata kita adalah orang-orang yang belum mau sholat, yang belum mau zakat, yang belum mau taat. Itulah orang-orang yang menjadi target mu'allaf qulubuhum, ya kan? Lalu wal amilina 'alaiha. Amil itu adalah orang yang menghimpun zakat, menghitung dan mendata siapa mustahik zakat dan menyalurkannya. Tentu hari ini lebih ringan karena lewat transfer dan pembagiannya pun jauh lebih ringan. Jadi ketika misalkan amil yang mau mengambil 12,5%, itu menurut saya adalah menzolimi hak-hak yang lain seperti fakir miskin dan hak-hak yang lainnya, karena kinerjanya nggak sesuai dengan beban kerjanya tidak sesuai dengan penghasilannya. Apalagi kita tahu Basnas hari ini lebih mengcover kebijakan bupati atau gubernur, bukan hasil kerja keringat sendiri turun ke lapangan. Kenapa? Sektor agrobisnis, sektor peternakan dan sektor perikanan belum tergarap sama sekali. Sektor perlautan belum tergarap. Ini adalah bukti bahwasanya hanya mengandalkan SK Bupati untuk merekrut dari gaji-gaji PNS yang berasal dari zakat profesi. Dan saya pribadi jujur saja termasuk orang yang tidak sepakat adanya zakat profesi, karena sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai abad ke-14 Hijriah tidak ada ulama yang mewajibkan zakat profesi. Tapi ulama-ulama modern berijtihad untuk mengambil sedekah atas nama zakat profesi. Apapun itu, bagi Anda yang punya penghasilan dari profesi maupun tender, maka tidak ada satu langkah menghindarkan diri dari sedekah. Baik itu sedekah wajib atas nama apapun itu, yang penting di sebagian harta Anda ada hak, yaitu fakir, miskin dan seterusnya, termasuk untuk urusan dakwah dan perjuangan agama. Lalu selanjutnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. 4 ini, kelompok ini menggunakan lil fuqara, ya kan, lil masakin, lalu lil mu'allafati qulubuhum, yang keempat adalah lil amilina 'alaiha. Itu hak mereka, sekalipun mereka istilahnya itu kaya, amil itu, maka tetap menerima zakat sebagai amil. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena konteks hari ini kinerja amil itu tidak seberat di zaman Rasulullah SAW, apalagi bagian 12,5% adalah pendapat yang dhaif. Cukuplah 3
30%, mungkin 4% dari total zakat yang terhimpun. Itu pun kalau bekerja. Masyarakat kita sudah biasa bergotong royong menghimpun zakat, lalu menyalurkannya secara bergotong royong. Hanya menerima, misalnya diberi SK, itu sangat mudah sekali. Kita sudah punya asas gotong royong. Taruhlah menerima zakat dari tanggal 25 Ramadan sampai pas hari Lebaran kita bagikan zakat itu. Kedua, yaitu menggunakan kalimat wafi, yaitu ini untuk mencukupi. Ada yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk 4 golongan lain dari 8 asnaf, yaitu wafir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Pertama adalah untuk ar-riqab. Riqab ini diambil dari kata raqabah. Riqab ini adalah jamak atau kalimat plural dari raqabah. Artinya itu orang yang terantai lehernya. Budak sahaya orang bilang demikian. Nah, apakah hari ini kita masih ada budak sahaya? Tentu ketika kita memahami secara bahasa dan secara tekstual maupun secara kontekstual, maka makna riqab bisa juga dimaknai kepada tahanan pidana yang memang mereka benar-benar sudah bertaubat. Mereka adalah orang-orang terbelenggu dengan peraturan dan mereka disita kemerdekaannya sebagian oleh undang-undang kita karena harus menebus kejahatan yang pernah mereka lakukan sebagai bagian dari tebusan di dunia. Tapi mereka tidak bisa berupaya dan tidak bisa berusaha mencukupi nafkah anak istrinya di rumah. Tentu ini adalah salah satu solusi, yaitu dengan memberikan zakat kepada ar-riqab untuk tahanan pidana yang sudah bertaubat. Lalu selanjutnya adalah tahanan perang. Karena perbudakan itu bisa berasal dari tahanan perang sejak dulu. Tahanan perang, ya, ataupun yang kedua bisa berasal dari orang yang dibuang seperti Nabi Yusuf alaihissalam dijual belikan, atau seperti Zaid bin Muhammad atau Zaid bin Harithah yang dibuang oleh keluarganya, diambil oleh Rasulullah SAW, sempat diberi nama Zaid bin Muhammad lalu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan nama aslinya yaitu Zaid bin Harithah. Ini atau kita bisa saja menyelaraskannya dengan kejadian-kejadian yang hari ini yang menimpa para TKI kita, tenaga kerja Indonesia kita, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri kita tahu bahwa banyak perusahaan yang bisa kita selidiki melarang umat Islam untuk sholat pada waktunya, yaitu ketika jam 12 siang mendekati zuhur mereka ganti shift dan tidak mungkin keluar ketika sebelum asar tiba. Ini adalah satu upaya untuk mengekang kebebasan, yaitu padahal ini adalah hak konstitusi setiap warga negara. Kalau di Indonesia dia bekerja, dan itu banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita selidiki. Ataupun di luar negeri, banyak juga ketika visa dipegang atau gaji pun belum dibayarkan, para TKI kita baik wanita ataupun laki-laki kabur melarikan diri, sehingga mereka tidak punya identitas dan menjadi pekerja ilegal, berseliweran di mana-mana dan dijual belikan. Bahkan ada yang sedang menangani banyak kasus, entah tuduhan pembunuhan karena membela diri atau tuduhan kena menyebarkan sihir dan seterusnya. Ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan, ya, karena fikih itu bukan hanya memberi solusi ucapan, tapi solusi tindakan secara konkret. Jangan sampai kebijakan kebijakan yang diambil dari hukum syariah Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hanya bermuara pada elit-elit amil-amil yang berasal dari wa alihi wa sahbihi ajmain. Tetapi bagaimana kita juga memikirkan para pekerja-pekerja buruh yang ada di pabrik-pabrik di dalam negeri maupun di luar negeri, supaya mereka sejahtera, supaya mereka senang dan terlepas dari perburuhan, sehingga mereka menjadi orang yang berdikari dan berwirausaha. Ini tentu dengan catatan kalau mereka tidak merdeka, kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak mereka sebagai seorang warga negara ketika dia ada di dalam negeri, untuk sholat, untuk menjenguk orang sakit, atau untuk sekedar cuti hamil misalkan tidak boleh misalkan, maka itu perlu dibela dengan uang zakat. Atau mungkin perbudakan seperti orang-orang ilegal, orang-orang yang mau masuk ilegal ke Malaysia, lalu mereka ketahuan, lalu mereka dikirim dalam bidang illegal logging di hutan-hutan di Sumatera. Tentu itu harus dicari. Ataupun yang perempuan dimasukkan ke dalam prostitusi di Batam, di Riau, di Sumatera Utara maupun di Bali maupun Jakarta, mereka harus ditebus dengan uang zakat karena yakin mereka ingin bebas.
Jadi konteks ini sangat penting diperhatikan, yaitu ar-riqab, sangat banyak budak sahaya yang mungkin awalnya adalah budak duit, ya, budak duit begitu. Na'udzubillah min dzalik. Perlu kita tolong dengan harta zakat. Lalu wa fir riqabi wal gharimin, yang selanjutnya yang ke berapa? Yang ke-6 adalah gharim. Gharim adalah orang berhutang. Baik berhutang untuk kepentingan makan, minum, maupun untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak istrinya, atau makan minum anak istrinya, maupun hutang mungkin untuk membangun sebuah lembaga dakwah maupun lembaga pendidikan, atau misalkan rumah ibadah. Maka dia menanggung hutang yang harus dibantu dengan uang zakat. Tetapi sifatnya, ingat, insidental. Penggunaan kalimat fi bukan seperti penggunaan kalimat lil. Dicukupi memang kebutuhan wafir riqab ini atau wal gharimin ini, tetapi insidental, tidak setiap tahun. Dan maka oleh karena itu yang ke berapa? Yang ke-7 adalah wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah ini bisa juga dimaknai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, yaitu fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, maka wa fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia berstatus fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Maka orang-orang yang sedang mencari ilmu atau sedang memfasilitasi belajar ilmu agama, ya, seperti para kiai, para ustadz, penting untuk dibantu dengan harta zakat. Tentu kita tidak hanya cukup memikirkan gedung pesantrennya saja, tetapi bagaimana memikirkan sivitas pesantren itu juga bisa berjalan, dicukupi akomodasinya ataupun operasionalnya, sehingga makmur. Pesantren itu bukan dalam arti makmur itu sejahtera makanannya, tapi semua kebutuhannya tercukupi, dari mulai gedungnya, fasilitas sarana prasarananya, sampai untuk kebutuhan makan, minum, air, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita membangun masjid, tidak hanya cukup membangun masjidnya. Dalam pola pendidikan, dalam pola pemikiran modern, harusnya disiapkan kamar untuk marbot, disiapkan juga gaji untuk imam dan marbot untuk azan, untuk muadzin. Sehingganya mereka di tengah-tengah kita semua sibuk mencari uang, baik itu di ladang, di sawah, di pasar, dan seterusnya, ada orang yang merasa bertanggung jawab karena diikat dengan gaji tadi yang berasal dari uang zakat, infak, sedekah tadi, untuk menunaikan kewajibannya sebagai imam, untuk menunaikan kewajibannya sebagai muadzin, dan orang yang berkewajiban toharoh membersihkan masjid dan sekelilingnya. Begitu juga untuk pesantren, diikat supaya mereka merasa memiliki kewajiban dan ikatan. Lalu yang terakhir adalah wabni sabil, orang yang dalam perjalanan dakwah maupun perjalanan silaturahmi atau perjalanan menuntut ilmu, perlu didukung atas nama ibnu sabil. Jangan sampai oleh karena perbedaan golongan, oh ini NU, ini Jamaah Tabligh, ini Muhammadiyah, ini LDI, akhirnya kita tidak mendukung gerakan misalkan hafal Al-Quran, gerakan misalkan bahasa Arab, atau gerakan-gerakan dakwah untuk mengembalikan orang ke masjid seperti teman-teman Jamaah Tabligh. Perlu didukung, perlu disupport. Karena pada dasarnya zakat itu adalah hukum, niatnya adalah ibadah mahdoh, dan penerimanya netral, universal. Yang penting bukan aliran sesat dan aliran yang kelompok-kelompok radikal intoleran. Fardhatan minallah, demikian itu adalah ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Maka oleh karena itu kita jangan sok tahu dan jangan sok bijaksana dengan menggunakan harta zakat untuk kepentingan di luar asnaf yang 8 ini. Hati-hati, apalagi untuk rutinitas, nah, seperti misalkan untuk sunatan massal, ya, untuk kawin massal, ini apa-apaan gitu kan. Kira-kira tanya dulu orang itu akadnya apa, apakah infak, apa zakat, apa sedekah, supaya jelas. Kalau zakat, kalau sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah, maka sudah jelas mustahiknya siapa. Ada 8 asnafnya, itu dicukupi dulu, ya. Jadi ingat saya simpulkan pada kesempatan kali ini bahwasanya mari ingatkan kepada orang-orang bakhil, orang-orang pelit, agar mereka juga untuk membayar zakatnya. Kalaupun mereka belum mau memberi zakat, maka kita doakan hidayah, lalu antarkan zakat ke rumah mereka atas nama mu'allaf qulubuhum. Jikapun mereka berkali-kali kita doakan dan kita hantarkan zakat bukan tahu malu, malah menerimanya, maka doakan supaya mereka bangkrut dan sebelum hisab begitu panjang terhadap harta dan diri mereka. Terima kasih. Selamat berbuka puasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Dimyati, Ketua Umum Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung dan pimpinan Pondok Pesantren Islam Sains Al-Quran Kelapa, Bangka Barat.